Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Perkenalkan, nama saya Radit Adita. Saya akan menjelaskan tentang idealisme, empirisme, dan rasionalisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, paham, atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh atau sukma, atau jiwa, ide-ide, dan pikiran atau yang sejenisnya dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja. Dari alam idea itu, Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua alat pikir adalah dasar idealisme. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empiris berasal dari kata Yunani empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Terus yang terakhir atau yang ketiga yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari abad pertengahan, yaitu abad ke-17 sampai akhir abad ke-18.
Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Maka, tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikutnya, orang-orang yang terpelajar makin percaya bahwa akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal ini jadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke-17 dan lebih lagi pada abad ke-18 karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton yang hidup pada masa pada tahun 1643 sampai 1727. Menurut sarjana genial Inggris ini, fisika itu terdiri dari bagian-bagian kecil atau atom yang berhubungan satu sama lain berdasarkan hukum sebab akibat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penjelasannya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih.